Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ananda, Andrea, Avelia, Chandra, dan Dalika akan mempresentasikan produk kami, yaitu pot yang terbuat dari limbah plastik. Untuk analisis SWOT-nya, strength-nya adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, harga produk yang terjangkau, dan bahan produk yang tahan lama karena terbuat dari plastik. Weakness-nya, produk yang mainstream jadi mudah untuk ditiru. Opportunity-nya, fasilitas yang memadai, bahan-bahan yang mudah dicari, menggunakan botol plastik, limbah sebagai bahan utama, jadi akan membantu membuat lingkungan lebih bersih. Dan threat-nya adalah semakin banyak pesaing, kreativitas desain yang harus ditingkatkan. Sumber daya usaha. Yang pertama ada sekitar 5 karyawan yang dibutuhkan dalam bagian pertama, bagian mencari botol bekasnya. Yang kedua, bagian dalam mencuci dan membersihkan botolnya. Yang ketiga, bagian untuk mengeringkan botolnya. Yang keempat, bagian dalam untuk menghiasnya atau merubahnya menjadi pot. Yang kelima, bagian untuk pemasarannya. Lalu ada money, modal yang dibutuhkan berupa cat air, kisaran harganya 25.000, lalu tali atau benang kasur, dan kuas. Jadi keseluruhan modal yang dibutuhkannya adalah 30.000. Lalu ada material, bahan yang digunakan adalah botol plastik bekas, cat air, tali atau benang, kasur, dan cutter. Mesin atau peralatannya yang digunakannya kuas, gunting, cutter. Metode atau cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan 1 botol plastik bekas. Setelah itu potong bagian tengah dengan cutter hingga terbelah menjadi 2. Setelah itu buat lubang dengan menggunakan paku. Lalu pasangkan benang kasur di lubang tadi. Lalu cat hingga cantik dan hias. Yang terakhir ada market. Kerajinan ini akan diperjualbelikan di online atau di pasaran. Terima kasih. Bagian ketiga yaitu ADM. ADM dibagi menjadi 3, yaitu ke-1 teknik. Teknik pembentukan potongan yaitu proses pembentukan produk dengan alat potong yang sesuai dengan bahan yang kita perlukan. Contohnya adalah botol yang dibentuk menjadi bentuk animasi. Bagian kedua adalah tahap proses. Tahap proses yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap pembahanan. Tahap pembahanan mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Bagian kedua, tahap pembentukan. Tahap pembentukan yaitu pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, mewarnai, dan lain-lain. Bagian ketiga, tahap finishing. Tahap finishing adalah tahap akhir dalam proses kerajinan. Bagian ketiga adalah bahan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahan cair. Bahan yang memiliki sifat cair, contohnya cat air. Yang kedua, bahan sedang. Bahan yang memiliki sifat fisik, tidak terlalu lunak, namun juga tidak terlalu keras. Contohnya, botol bekas. Dan bagian ketiga adalah desain kemasan. Desain kemasan, botol bekas yang dibentuk animasi dan diberi warna. Lokasi pemasaran. Setelah melakukan observasi dan survei pasar, maka lokasi pemasaran yang akan kami masuki yaitu sekitar yang dekat dengan tempat produksi yang meliputi daerah Pasar Baros, Pasar Cimindi, atau sekitar Lewi Gajah. Harga jual. Untuk harga jual kami menggunakan 2 konsumen, yaitu bawah dan menengah. Jika vas bunga yang berukuran kecil kami jual dengan seharga 5.000, dan harga bunga yang dan vas bunga yang berukuran besar kami menjualnya dengan seharga 8.000. Teknik pemasaran. Yang pertama, pemasaran melalui toko sendiri. Dalam hal ini kami memasarkan terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat seperti teman, saudara, kemudian barulah ke halayak ramai seperti masyarakat. Yang kedua, melalui distribusi. Selain memasarkan di toko sendiri, kami juga memasarkan melalui perantara toko lain. Yang ketiga, melalui order pesanan. Kami juga melayani pesanan jika ada konsumer yang ingin memesan di Shopee, Lazada, Tokopedia, atau juga IG. Yang keempat, ekspor, pameran. Jika penjualan kami sudah mencapai target sasaran, maka setiap 6 bulan sekali kami akan mengadakan pameran di tempat-tempat tertentu. Analisis bebek laba yang
kelompok kami inginkan adalah 5 juta dibagi 2. Untuk fas besar sekitar 3 juta dan fas kecil 2 juta. Harga jualnya 8.000 yang untuk fas besar dan yang kecil 5.000. BAP unitnya sama dengan BAP tetap dibagi margin kontribusi. 1.350.000 dibagi 8.000 dikurangi 1.500. Hasilnya 1.350.000 dibagi 6.500, yaitu 208 unit untuk menutupi fas besar, untuk menutupi bahan produksi fas besar. Dan yang fas kecil 1.050.000 dibagi 5.000 dikurang 1.500, jadi 1.050.000 dibagi 3.500 sama dengan 300 unit. BAP laba, BAP unit sama BAP sama kayak BAP tanpa laba. BAP dengan laba untuk fas besar 3 juta dibagi 6.500 ditambah 208, hasilnya 462 ditambah 208 sama dengan 670 unit untuk mendapatkan keuntungan 3 juta dari fas besar. Dan untuk fas kecil 2 juta dibagi 3.500 ditambah 300 sama dengan 572 ditambah 300, jadinya 872 unit agar mendapatkan margin 2 juta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.